Papa ketemu salah satu ustadz, dia juga termasuk salah satu teman papa. Dan papa nggak tahu kalau waktu itu dia tuh ustadz punya pondok, karena memang waktu itu beliau tidak memberitahukan. Akhirnya setelah tutup toko jam 10 malam, papa pergi ke pondok dia. Dan gak lama kemudian jam 3 pagi tiba-tiba papa pulang udah pakai sarung. Sebelum saya masuk Islam, itu awalnya itu dari orang tua saya, yaitu ibu saya, dimana ibu saya itu tertarik Islam karena melihat tetangga. Waktu itu tetangga itu termasuk keluarga alim yang tenang, terus berpakaian juga dengan rapi, sopan. Nah, setelah itu ibu saya meminta anak-anaknya termasuk saya untuk diskusi nih, kalau bilang mama pengen masuk Islam. Tapi posisi saya saat itu saya nggak mau, karena saya masih berpegang teguh terhadap agama saya sebelumnya. Akhirnya ibu saya pun memutuskan, oh ya udah kalau gitu biar ibu sama adik-adik saya yang masih kecil yang masuk Islam, tetapi saya enggak. Waktu itu posisi ayah saya belum tahu. Berjalannya waktu, akhirnya ibu saya perlahan-lahan memberitahu, dan ayah saya pun ya mungkin karena suami istri jadi ada perdebatan sedikit, dan akhirnya ayah saya memutuskan untuk diminta tolongi dicarikan ustadz untuk menjawab segala pertanyaan dia yang memang membuat dia bingung di agama Islam ini apa bedanya. Akhirnya banyak ustadz yang dicari dan udah banyak yang ketemu, namun dari semua ustadz itu masih belum ada jawaban yang dari ustadz itu, jadi belum bisa ngena hatinya papa. Dan gak lama kemudian papa ketemu salah satu ustadz, dia juga termasuk salah satu teman papa. Dan papa nggak tahu kalau waktu itu dia tuh ustadz punya pondok, karena memang waktu itu beliau tidak memberitahukan. Akhirnya setelah tutup toko jam 10 malam, papa pergi ke pondok dia. Dan gak lama kemudian jam 3 pagi tiba-tiba papa pulang udah pakai sarung, udah pakai peci, dan ternyata papa udah masuk Islam. Cuman posisinya saya itu masih belum terima Islam itu seperti apa. Dan akhirnya papa ternyata udah syahadat. Waktu demi waktu berjalan, jadi setiap ustadz itu datang mengajar ngaji, saya tuh nggak pernah ikut karena saya nggak suka dengernya waktu itu. Akhirnya waktu itu tiba-tiba dipaksa mama katanya harus ikut. Akhirnya saya terpaksa pakai jilbab, terpaksa pakai pakaian yang tertutup. Tapi proses saat saya belajar itu harus nangis dulu, karena kan mikirnya kayak kenapa sih harus dipaksa, kan nggak mau, agama itu kan hak setiap orang. Dan akhirnya lama-kelamaan saya luluhnya karena ustadz itu setiap selesai belajar dia selalu menyelipkan pelajaran-pelajaran dikit, seperti kayak perempuan itu seperti ini, perempuan itu seperti itu. Dan akhirnya saya tertarik, namun saya belum memutuskan untuk masuk Islam karena saya hanya tertarik aja. Dan suatu malam papa pulang dari pondok, papa bilang bahwa kalau berdoa tengah malam itu doanya dikabulin. Akhirnya saya mencoba untuk berdoa, tapi waktu itu masih dengan cara saya berdoa di agama saya sebelumnya. Berdoa saya hanya minta kalau memang Islam ini yang benar, saya tetap bakal masuk ke Islam. Tapi kalau enggak, saya tetap bakal di agama saya sebelumnya sampai saya mati. Dan saya terus berdoa meskipun nggak pakai cara Islam ya, saya berdoa dengan cara saya sendiri. Setelah itu nggak lama kemudian papa saya datang lagi dari pondok, bilang bahwa kalau kita doa subuh plus doa tengah malam itu dikabulin. Tapi posisinya saya nggak tahu kalau itu tuh namanya sholat tahajud sama sholat subuh, jadi cuma tahu doa. Nah akhirnya beberapa minggu saya lakuin itu nonstop, dan saya juga sempat belajar belajar sholat, belajar diam-diam karena waktu itu masih gengsi kalau ketahuan orang tua saya kan. Akhirnya saya belajar, saya doa, begitu
tengah malam waktu itu, biasanya ibu saya setelah ngaji, Al-Quran itu nggak pernah ditaruh di ruang tamu, pasti ditaruh di dalam lemari di kamar. Tapi entah malam itu, saya ngelihat Al-Quran lagi ada di atas meja. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil, bukan saya kepengen tapi kayak tertarik ngelihatnya. Akhirnya saya ambil, dan surah pertama yang saya baca itu Al-Baqarah, dan di surah itu terdapat banyak jawaban yang memang saya pertanyakan di agama saya sebelumnya, namun tidak pernah ada yang bisa menjawab dengan logika. Akhirnya terjawab juga di dalam surah tersebut. Gak lama kemudian ibu saya tiba-tiba minta saya buat mau mondok gak, tapi posisi saya belum tahu kalau masuk Islam itu harus syahadat. Jadi saya bilang, oh ya udah mondok lah, karena kan waktu itu masih muda, masih kecil, jadi mikirnya kayak ya udah nggak apa-apa mondok aja biar jauh dari rumah, biar gak denger omelan gitu. Tahu-taunya masuk sini saya nggak tahu disuruh syahadat, ketemu sama Ustadz Nababan. Setelah ketemu sama Ustadz Nababan, ya udah disuruh syahadat. Setelah syahadat akhirnya saya mondok. Nah, karena makin besar, jadi bagi saya mondok bukan jauh dari orang tua, ya biar bisa belajar agama gitu. Waktu itu saya tentang ketuhanan, karena kan selama ini yang saya pelajari Tuhan itu ya maksudnya bisa ada 3 lah. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang memang nggak setuju karena mungkin beda pemahaman ya sama saya. Cuman kalau misalkan bagi saya, kalau konsep materi seperti itu diajarkan pada anak seumuran saya dulu, bisa dibilang SMP itu bukan umur yang harus diajarkan tentang teologi. Maksudnya kita harus dipaksa berpikir di luar nalar, abis itu dipaksa buat percaya, pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya itu salah gitu. Nah, akhirnya waktu itu soal ketuhanan saya baca, dan saya mempertanyakan kenapa kalau di agama saya sebelumnya kok lebih dari 1, kalau di sini kok 1 gitu. Sedangkan kan ceritanya sama aja, kayak cerita tentang di sini Bunda Maria, di sini Maryam, sama aja ceritanya. Cuman kenapa tiba-tiba kok bisa jadi 3, kok di sini 1, dan di situ terjawab. Memang kalau secara logika, kalau misalkan Tuhan kita 3 itu, dunia tuh gak bakal bisa akur. Karena kan kalau misalkan 3, kalau yang 1 mati, siapa satu lagi yang buat itu? Karena kan kalau 3 masing-masing punya tugas dong masing-masing, nggak mungkin 3-3-nya tugasnya sama. Jadi kalau misalkan mereka berantem, ya gimana? Kiamat pula nanti di sini kan. Jadinya akhirnya saya memutuskan, oh memang di Islam ini memang lebih ke logika, tapi bukan berarti apa-apa harus pakai logika, tapi masuk akal gitu. Itu aja sih. Bisa dibilang soal tentang nabi itu, kalau di sono kan di agama saya sebelumnya, nabi itu anak Allah. Yang saya pelajari di sini, nabi itu manusia gitu. Mungkin berbeda kali ya ceritanya, cuma menurut saya sama aja, bedanya yang 1 agak ada tambahannya, yang 1 pas gitu. Kalau mungkin kalau orang-orang di luar sana mungkin kalau lihat video ini pasti bakal marah kali ya, bakal banyak haters lah. Cuman apa yang saya pelajari dan apa yang saya rasakan ya begitu. Jadi nggak ada yang namanya lebih dari 1, 2, 3, 4, itu nggak ada. Lebih logika tuh 1, karena di mana-mana pemimpin itu 1 bukan 3. Kalau misal pemimpin 3, rakyatnya ada beda-beda jenis dong gitu loh sih. Terus sama soal kayak acara-acara kayak acara tahun baru, Imlek gitu, itu yang buat saya, memang kalau saya dulu kan agak pas ngebaca tuh agak sakit hati, karena saya pecinta Imlek. Jadi pecinta Imlek, pecinta tahun baru. Mungkin kalau orang di luar sana pasti, oh Imlek nih dapat duit gitu, kayak makan-makan banyak ya. Cuman pas saya belajar di Islam, oh ternyata bedanya
nggak boleh, itu tuh adat Yunani sana, takutnya menjerumuskan kita ke hal-hal yang syirik. Jadi lebih baik dijauhin aja kalau nggak mau kena dampaknya gitu. Nyaman di Islam itu pakaian. Mungkin kalau saya masuk Islam, pas saya masuk Islam saya merasa bukan, kan nama saya Teresa, jadi saya bukan hidup sebagai seorang Teresa. Jadi sebagai jati diri baru dengan panggilan Khadijah. Kadang awal-awal baru dikasih nama gitu, orang manggil Khadijah, saya tuh nggak nengok karena saya lupa nama saya Khadijah. Saya cuma tahu nama saya Teresa. Habis itu pertama kali ikut lebaran, biasanya kan kalau ngeliat orang dulu cuma bisa ngeliat orang lebaran, cuma bisa ngeliat orang kurban, terus nggak kerasa kan. Sekarang udah bener-bener ngerasain namanya lebaran. Dan yang bikin saya nyaman itu awalnya pakaian. Saya kan masuk Islam, sebelum masuk Islam saya udah pakai jilbab gitu. Cuman kan waktu itu jilbabnya masih ya seperti apa ya, jilbab ibu-ibu ke pasar, tau kan. Yang penting saya cuma tahu oh pakai jilbab, Islam itu pakai jilbab, cuman belum syahadat gitu. Saya nyaman aja, kayak lebih tertutup, lebih nyaman gitu. Mungkin orang-orang kayak saya kalau ketemu teman saya kan, waktu itu saya pergi ke rumah teman saya, terus ya sahabat saya udah 6 tahun, udah kayak saudara, terus dia pengen nyoba pakai jilbab. Coba dong dibuka jilbabnya, gue pengen pakai nih, karena pengen ngerasain rasanya jadi orang Islam 5 menit. Ya udahlah saya pakai ini tuh kan, pakai. Dia ngerasa kayak kok panas ya, kok lu betah ya, kok gue ngeliat lu tuh pakai tuh tidur aja bisa pakai jilbab. Sebenarnya awal-awal itu emang panas, gerah, mungkin gatel, apalagi kalau misalkan bagi kalian perempuan yang suka pakai ciput dalaman jilbab itu, kalau nggak pakai jilbab tuh kayak orang sakit kanker, botak. Jadi kayak pengen ketawa kalau ngelihat kaca, karena kalau pakai ciput tuh kayak orang penyakit kanker stadium 4, nggak boleh kelihatan kayak botak. Tapi nanti lama kelamaan kalau nggak pakai ciput tuh kayak risih, kayak kalau nggak pakai ciput. Karena kalau pakai jilbab kan licin ya. Terus zaman sekarang jilbab tuh ada yang bahannya licin banget, kayak tipis, kayak kelihatan nggak pakai jilbab. Itu harus pakai ciput, soalnya kalau nggak pakai ciput nanti rambutnya keluar. Jadi keluarnya itu bukan lewat depan, lewat belakang. Jadi rambut-rambut yang kecil itu suka nongol, jadi di jilbab kita kayak duri. Makanya yang bikin saya awal nyaman itu. Kalau gamis saya masih belum terlalu nyaman dulu, karena ribet. Karena saya dulu suka pecicilan kan, kayak lari sana, loncat sana, ngingkang sana, nggak bisa duduk rapat begitu, nggak bisa dulu. Cuman lama-kelamaan di Anaba kan belajar, kayak ustadz kan suka kasih tahu harus pakai kaos kaki ya, gini-gini, duduk nggak boleh begini. Nah, lama-kelamaan saya terbiasa. Itu yang makin lama buat diri saya nempel sama Islam tuh cuman pakaian yang bener-bener. Jadi kalau saya keluar, meskipun acara apa aja, kayak acara perpisahan lah, acara wisuda, orang pakai kebaya, saya pakai gamis, berbeda sendiri. So kalau buat masuk Islam kafah belum ya, karena kadang saya suka melanggar peraturan. Cuman ya kita berusaha lah jadi manusia, berusaha jadi baik ya, meskipun kadang nggak baik gitu. Karena saya pernah dapat nasihat dari seseorang, kalau kamu bukan kebaikan, belum tentu kamu dalam keburukan. Jadi jangan sampai nih misalkan kita nggak sholat nih, amit-amit, mungkin di luar sana masih ada yang tergerak hatinya belum sholat. Ya setidaknya jangan ngelakuin hal-hal yang lebihkan dari itu, meskipun sholat itu hal yang paling fatal kalau nggak dilakuin. Misalkan di sono di luar sana, ya misalkan mereka bermaksiat lah, berzina atau minum khamar atau ke klub, setidaknya sholatlah habis itu. Seburuk-buruknya dosa, setidaknya jangan ninggalin sholat, karena sholat itu paling utama. Meskipun katanya kalau pengen memperbaiki hidup, perbaiki sholat dulu. Terus kalau ada yang nanya, saya udah sholat 5 kali sehari, sholat duha iya, sholat ini iya, tapi kok saya masih bawahnya pengen ngerokok ya, bawahnya pengen ngedugem ya. Kalau gitu harus ada yang dipertanyakan, itu sholatnya cuman karena merasa itu kewajiban,
atau merasa pengen ketemu Allah. Di situ bedanya. Kalau cuma merasa kewajiban kayak ya murid ke sekolah, yang penting ke sekolah pakai baju, udah gitu udah duduk dengerin pulang gitu. Kalau beda konsep pemahamannya kan beda juga nanti perubahannya kayak gimana. Harapan saya karena saya sudah lama mondok di An-Naba, harapan saya semoga An-Naba makin maju, terus santrinya makin banyak, terus makin makmur, makin masyhur. Udah sih itu aja. Dan doain Ustadz Nababan, semoga Ustadz Nababan makin sehat, terus rezekinya lancar, rezeki buat pesantren ini juga lancar, rezeki buat anak santri ini juga lancar, jadi gak ada yang tersendat. Terus semua anak santri, baik staf, baik pengajar, baik pemimpinnya, istrinya, anak-anaknya juga pada sehat. Itu aja sih. Itu saja mungkin kisah hijrah saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pemahaman atau sikap saya yang membuat hati kalian tersinggung. Nggak ada bermaksud buat menyinggung hati kalian, dan apa yang saya omongin itu apa yang saya rasakan dan apa yang saya pelajari.